Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang sangat banyak yang tak dapat kita hitung satu persatu, sehingga kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan keimanan, mendapatkan keislaman, sehingga kita semua berada insyaallah pada jalan yang lurus. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, yang mana kita harapkan kelak di yaumil kiamah, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama renungkan. Sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita beriman kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, kepada para nabi, kepada para rasul? Juga sudahkah kita mengimani bahwa nanti akan adanya hari kiamat? Dan juga sudahkah kita mengimani adanya qada dan qadar yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita harus merenungkan tingkat keimanan kita? Kenapa sih kita harus mempertanyakan sudahkah kita beriman atau belum? Pada hakikatnya, iman berasal dari bahasa yang artinya percaya. Percaya sepenuhnya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, kepada para rasul, pada hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar. Dan tidak boleh terbesit bahwa ada rasa ketidakpercayaan akan rukun iman yang 6 ini. Lalu, seperti yang kita tahu, iman itu merupakan amalan yang terdapat dari dalam hati. Iman tidak bisa kita lihat. Lalu, bagaimana kita membuktikan bahwa diri kita itu beriman? Membuktikan bahwa diri kita itu bertakwa kepada Allah, juga kepada iman yang 6. Pada surat Thaha ayat 14, Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Al-ayat. Shadaqallah. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, kata Allah, kita diharuskan untuk menyembahnya. Lalu apakah kita sudah menyembah kepada Allah? Nah, di situ konteks menyembah, konteks kita mempercayai, konteks kita beriman kepada Allah, itu bagaimana cara membuktikannya? Kata Allah, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Maka di sini Allah menjelaskan, karena iman itu merupakan ibadah hati, maka perlu ada pembuktian di dalamnya. Nah, seperti yang kita lihat ketika orang sedang berbahagia, maka kelihatan hati bahagia itu tidak dapat kita lihat, tetapi ekspresi, perilaku itu merupakan bukti bahwa seseorang sedang bahagia. Begitu pula dengan keimanan, kata Allah tadi, untuk membuktikan keimanan kita, maka kita harus beribadah kepadanya, terkhususnya ibadah sholat, seperti yang dijelaskan pada surat Thaha ayat 14 tadi. Nah, lalu seperti yang kita tahu, keimanan
itu bagaikan roda yang berputar. Terkadang tingkat keimanan kita ada di bawah, terkadang tingkat keimanan kita ada di atas. Maka bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu seperti yang dijelaskan ayat tadi, kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah, kita harus memperbanyak ibadah, terkhususnya sholat 5 waktu yang telah diwajibkan. Pada hadis yang dijelaskan oleh Imam At-Tabrani, yang pertama, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad halamaddin. Pada hadis ini dijelaskan sholat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka ia benar-benar menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia benar-benar merobohkan agama. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Ibaratkan kita memiliki sebuah bangunan, apabila tidak ada tiangnya, maka itu akan roboh. Begitu pula dengan keislaman kita, tanpa sholat, maka agama kita pun akan roboh. Oleh karena itu, kita harus menjaga sholat, kita harus menjaga ibadah. Makanya di surat Toha tadi dijelaskan bahwasanya ibadahnya itu aqim sholat, dirikanlah sholat. Nah, poin dirikanlah sholat ini merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Seperti yang kita tahu dalam rukun Islam, setelah syahadat itu sholat. Sholat itu lebih dahulu dibanding zakat dan puasa. Maka lebih utamalah sholat yang wajib kita lakukan 5 kali sehari, yang mana sering dipanggil oleh Allah melalui panggilan azan yang dikumandangkan oleh para muazin di setiap masjidnya. Lalu apakah kita mau memenuhi panggilan tersebut? Nah, kita renungkan hal itu. Lalu pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga diriwayatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali. Yang artinya, yang pertama kali dihisab dari manusia pada hari kiamat adalah sholat. Maka barang siapa baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan barang siapa buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Hadis ini masih menyambung dengan hadis yang sebelumnya, yang mana menjelaskan bahwa sholat itu tiang agama. Apabila tiang agama tidak kita tegakkan, maka amal-amalan yang lain pun tidak akan bisa kita dapatkan kebaikannya, pahalanya, karena kuncinya, karena tiangnya yaitu sholat tidak kita laksanakan. Maka pada hadis yang kedua ini dijelaskan, barang siapa buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Karena apabila sholatnya sudah tidak dilaksanakan, maka menyambung dengan surat Taha tadi, bahwa kita tidak membuktikan bahwa kita itu orang yang beriman karena kita tidak sholat. Maka dari itu pentingnya sholat itu harus kita laksanakan. Sebagai apa? Sebagai perwujudan kita, perwujudan keimanan kita, perwujudan penghambaan kita kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, teman-teman semua, mari kita perbaiki sholat kita. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan mempelajari, berusaha belajar untuk khusyuk dalam sholat kita. Karena dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka apa sih khusyuk dalam sholat? Nah, khusyuk dalam sholat itu kita fokus, kita meninggalkan pikiran duniawi kita dan kita berfokus kepada apa yang sedang kita laksanakan, yaitu sholat kita. Kita laksanakan sholat kita, lalu kita fokus, kita pelajari apa yang kita baca, kita renungkan apa yang kita baca. Bukankah pada sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Maka karena Allah yang Maha Besar, segala hal duniawi kita itu sangatlah kecil di mata Allah. Maka dari itu kita bersama-sama belajar khusyuk dalam melaksanakan sholat kita, agar sholat kita berefek kepada diri kita, kepada jasmani rohani kita, juga kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita mempelajari, kita tingkatkan kuantitas sholat kita juga dengan selain melaksanakan yang 5 waktu, kita laksanakan sholat-sholat sunnah yang banyak, yaitu ada sholat qobliyah ba'diyah yang biasa kita sebut sholat rawatib, juga ada sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya.
kita tingkatkan. Belajar sedikit-sedikit, mari kita tingkatkan, kita tambah jumlah rakaat kita dalam sehari agar semakin terbukti bahwa kita itu beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasulnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama isi keseharian kita, aktivitas kita dengan hal-hal yang bermanfaat, namun tanpa meninggalkan sholat kita. Apalagi sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan, kita ada sholat sunat tambahan, yaitu sholat sunat taraweh, ada ibadah tambahan yaitu ibadah puasa. Tetapi apalah artinya puasa apabila kita tidak melaksanakan sholat? Dalam hal itu, marilah kita sama-sama untuk senantiasa berusaha menyempatkan waktu untuk sholat. Apabila telah dipanggil oleh Allah melalui panggilan azan, kita segera pergi ke masjid, segera pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Yang lebih utama sholat berjamaah. Apabila berhalangan, itu tidak apa-apa sebetulnya sholat secara sendiri, akan tetapi untuk laki-laki sangat diutamakan untuk sholat berjamaah. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat merenungkan kembali tingkat keimanan kita, tingkat keibadah kita, gitu ya, juga pembuktian iman kita kepada Sang Maha Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.